Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-solehah, pagi hari ini Ustazah akan menjelaskan materi di subtema yang kedua, yaitu Bahasa Indonesia. Masih melanjutkan mengenai materi pidato. Di materi pidato, subtema yang pertama sudah Ustazah jelaskan bahwa bagian-bagian pidato itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu bagian pembukaan, yang kedua isi, yang ketiga penutup. Untuk di subtema yang kedua, Ustazah akan menjelaskan lebih mendetail lagi mengenai materi pidato. Kita perhatikan pesan apa nanti yang kita peroleh dari teks pidato. Kalian perhatikan, pidato yang baik adalah pidato yang disampaikan dengan bahasa yang lugas dan disampaikan secara runtut. Oleh karena itu, pidato harus dirancang agar menjadi pidato yang singkat dan padat serta pesan yang ada di dalamnya tersampaikan dengan baik. Pesan dari pidato yang disampaikan biasanya diucapkan oleh orator dengan penekanan atau intonasi suara tertentu. Hal ini bertujuan agar audiensi dapat menangkap pesan dari pidato. Berikutnya, setelah kita mempelajari pesan yang ada di dalam teks pidato, kita akan mempelajari yaitu langkah-langkah membuat teks pidato. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan pidato. Yang kedua, mengamati pendengar dan situasi sekitar. Yang ketiga, memilih topik pidato yang sesuai. Yang keempat, membuat kerangka pidato. Yang kelima, menguraikan secara mendetail. Kerangka pidato ini tujuannya adalah untuk memudahkan kalian, yaitu nanti menyusun naskah pidato atau teks pidato. Berikutnya, setelah teks pidato kita buat, sekarang bagaimana menyampaikan teks pidato tersebut? Isi pidato harus sesuai dengan tema atau topik pembicaraan. Dalam isi tujuan pidato juga dapat diungkapkan. Setelah mengungkapkan tujuan, pembicara dapat menyampaikan pesan dalam pidatonya kepada pendengar. Berarti di sini kalian jelaskan, kalian akan menyampaikan pidato mengenai topik atau tema apa sehingga pendengar akan memahami apa yang kita sampaikan.
Berikutnya, menyampaikan teks pidato berikutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat teks pidato. Yang pertama, pembukaan. Bagian pembukaan ini berisi salam pembuka dan latar belakang permasalahan. Yang kedua, bagian isi ini merupakan hal-hal penting dari maksud pidato. Supaya kalian lebih percaya diri sebelum menyampaikan pidato, kalian bisa berlatih di depan cermin supaya kalian tahu pada saat kalian berpidato, apakah nantinya sebelum dilihat oleh audiens kalian sudah tidak grogi lagi atau kalian sudah punya rasa percaya diri sebab kalian sudah latihan. Yang ketiga, bagian dari pidato adalah penutup. Bagian penutup ini berisi simpulan, saran, ajakan, dan salam penutup. Bagian ini sangat penting karena tersampaikan atau tidaknya maksud pidato kepada para pendengar dapat dilihat dari respon pendengar setelah bagian penutup pidato disampaikan. Yang terakhir, jika kalian memperhatikan pidato orang lain, tentunya kalian harus menyimak teks pidato. Isi pidato akan dipahami jika kita menyimak pidato. Kita harus memperhatikan pembicara atau orator ketika sedang menyampaikan pidato. Dengan begitu, kita dapat memahami informasi yang disampaikan dalam pidato. Ini langkah-langkah kalau kalian menyimak pidato dari orator atau orang lain. Kalau kalian sendiri yang sebagai orator, tentunya supaya kalian tampil bagus di depan audiens atau pendengar atau penonton, maka langkah-langkah yang sudah Ustadzah jelaskan tadi, kalian harus latihan terlebih dahulu supaya kalian punya rasa percaya diri. Demikian penjelasan Ustadzah mengenai pidato. Kalian harus latihan nanti sebelum kalian ujian praktek, karena ujian praktek kalian nanti yaitu mengenai materi pidato. Tapi pidato yang nanti kalian sampaikan bukan dalam bentuk video, tapi berupa voice note. Kalau berupa voice note tentunya kalian tidak akan grogi seperti kalian tampil dalam bentuk video. Latihan dulu, baru nanti kalian rekam dalam bentuk voice note. Naskah Ustadzah siapkan sebelum nanti ujian praktek bahasa Indonesia dilaksanakan. Demikian penjelasan Ustadzah. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.